Di tengah kota Jakarta yang sibuk, terdapat sebuah apartemen tua yang sudah lama tidak dihuni. Apartemen ini dulunya sangat mewah, namun seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut mulai terbengkalai dan tidak terawat. Banyak cerita yang beredar tentang apartemen tersebut, hingga dari penghuni yang tiba-tiba menghilang, hingga suara-suara aneh yang sering terdengar pada malam hari. Suatu malam, seorang mahasiswa bernama Raka yang baru pindah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya memutuskan untuk mencari tempat tinggal. Karena biaya sewa yang murah, Raka tertarik untuk menyewa sebuah unit di apartemen tua tersebut. Meskipun sudah mendengar beberapa cerita seram tentang tempat itu, ia tidak memperdulikannya. Pada malam pertama tinggal di apartemen itu, Raka merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan beristirahat setelah hari yang melelahkan. Namun, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Tapi saat ia memeriksa koridor, tidak ada siapapun di sana. Keesokan harinya, Raka mulai merasa ada sesuatu yang aneh di apartemennya. Mulai dari benda-benda kecil seperti kunci dan remote televisi yang sering berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Malam berikutnya, saat sedang membaca di kamar, ia melihat bayangan melintas di balik tirai. Raka segera memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa. Pada malam ketiga, Raka mendengar suara perempuan menangis di unit sebelahnya. Suara itu sangat jelas dan terdengar sangat menyedihkan. Ia merasa khawatir dan memutuskan untuk mengetuk pintu unit tersebut. Setelah beberapa kali mengetuk tanpa ada jawaban, ia kembali ke unitnya. Ketika suara tangisan itu semakin keras, Raka memutuskan untuk melapor pada penjaga apartemen. Penjaga apartemen tersebut tampak gugup saat Raka menceritakan pengalamannya. Dengan suara rendah, penjaga itu mengatakan bahwa unit sebelah tempat Raka tinggal sudah lama kosong. Setelah seorang wanita muda yang tinggal di sana ditemukan tewas secara misterius. Sejak kejadian itu, banyak penghuni yang melaporkan hal-hal aneh dan suara tangisan di malam hari. Rasa ketakutan, Raka mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang apartemen itu. Ia menemukan artikel lama yang menceritakan tentang wanita muda bernama Maya yang tinggal di unit sebelah. Maya ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi yang mengerikan dan penyebab kematiannya tidak pernah terungkap.
Banyak yang percaya bahwa roh Maya masih gentayangan di apartemen itu. Pada malam keempat, Raka mengalami mimpi buruk tentang Maya. Ia bermimpi berada di unit sebelah dan melihat Maya menangis di pojok kamar. Saat mendekati Maya untuk menenangkannya, wajah Maya tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Dengan mata merah dan mulut yang mengeluarkan darah, Raka terbangun dengan terengah-engah dan merasa ada kehadiran seseorang di kamarnya. Dengan perasaan takut, Raka memutuskan untuk meninggalkan apartemen itu. Ia mengemas barang-barangnya secepat mungkin dan berencana untuk menginap di tempat teman yang sampai menemukan tempat tinggal yang baru. Saat ia keluar dari apartemen, ia merasa seperti diikuti oleh tatapan dingin. Beberapa hari setelah itu, Raka masih sering mengalami mimpi buruk tentang Maya. Ia pun berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab kematian Maya dan bagaimana cara membantu roh tersebut untuk tenang. Ia mengunjungi seseorang paranormal yang terkenal di Jakarta untuk meminta bantuan. Paranormal tersebut menyarankan Raka untuk melakukan upacara pemanggilan roh dan mencoba berkomunikasi dengan Maya untuk mengetahui apa yang ia inginkan. Dengan bantuan paranormal, Raka kembali ke apartemen lama dan melakukan upacara tersebut. Selama upacara, roh Maya muncul dan mengatakan bahwa ia terbunuh secara tragis oleh kekasihnya, yang kemudian melarikan diri. Raka dan paranormal itu kemudian mengadakan doa bersama dan memberikan persembahan untuk menenangkan roh Maya. Setelah upacara selesai, suasana di apartemen tersebut berubah menjadi lebih tenang. Raka tidak lagi diganggu oleh mimpi buruk, dan unit sebelahnya tidak lagi terdengar suara tangisan. Namun, pengalaman tersebut meninggalkan bekas mendalam pada diri Raka. Ia belajar bahwa beberapa tempat menyimpan kenangan dan energi yang bisa sangat mengerikan, dan bahwa kadang-kadang kita harus mendengarkan peringatan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Apartemen tua itu akhirnya diratakan dengan tanah, tetapi kisah tentang roh Maya masih tetap hidup di kalangan penduduk setempat, mengingatkan mereka akan kejadian tragis yang pernah terjadi di sana.